Terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan kasih buat kami. Sehingga kami boleh datang untuk bersekutu kepada Tuhan. Kami mau menaikkan pujian syukur kami. Tuhan tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Kita mau angkat pujian Bapa Engkau baik. Berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini ya Bapa. Kami bersyukur pada saat pagi hari ini kami bersuka cita. Tuhan tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, sama-sama kita katakan amin. Mana yang di sini bersuka cita, lambaikan tangannya. Halo. Ya, kita mau dengar berita dari Tuhan. Kita mau angkat pujian ini. Ku punya berita. Yuk semuanya kita bangkit berdiri yang di rumah. Ku punya berita, berita yang indah. Mari kawan-kawan dengar semua. Ada satu
kita juga mau angkat pujian lagi. Ada satu nama-nama yang sangat indah dalam kehidupan kita. Kita mau angkat pujian ini dengan sukacita. Pujian Dia lahir untuk kami. Siapa ya Kak yang lahir buat kita Kak? Ya ada yang tahu adik-adik? Siapa ayo? Ada yang bisa bantu jawab? Yesus. Ya Tuhan Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri bersuka cita. Dia bangkit bagi kami semua.
siapa? Ada yang bisa jawab? Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Semuanya duduk yang manis. Ya, kita mau siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Dan kita mau angkat pujian kita dengan pujian firman Tuhan, ku dengar dan ku simpan di dalam hatiku. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku, katakan dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Sungguh-sungguh lagi katakan. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Katakan, ku ingin bertumbuh. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku. Nanti Kak Yesi akan berdoa buat kita. Mari kita berdoa, semua siapkan hatinya. Kita mau berdoa, memohon kepada Tuhan. Memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberi kita hikmat, firman Tuhan dapat kita mengerti. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji-Mu. Tiba saatnya kami mau dengar firman Tuhan. Kami buka hati kami buka telinga kami. Tuhan memberkati kakak guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik semua, masih semangat memuji Tuhan ya? Masih. Masih semangat untuk hari ini beribadahnya? Masih. Oh, good. Kalau dua minggu yang lalu ada Natal, ada minggu lalu kita Natal anak. Sudah kita lewati Natal, tapi kita tetap semangat nggak? Masih semangat? Tetap. Masih. Oke. Karena setiap yang kita lakukan buat Tuhan, Tuhan perhitungkan. Kakak masih senang melihat adik-adik yang tetap semangat dalam sekolah minggu. Walaupun di minggu-minggu ini minggu terakhir ada 2 kali pertemuan lagi. Tanggal 25 sama tanggal 27 tetap ibadah. Halo adik-adik, hari ini Kak Tari mau cerita. Ceritanya karunia terbesar dari Allah. Siapa yang tahu karunia terbesar dari Allah yang kita terima apa ya? Siapa yang tahu, buka mic-nya?
Apa soalnya nggak kedengeran? Apa? Karunia terbesar yang adik-adik terima dari Allah. Siapa yang tahu? Tubuh yang sehat. Napas. Oke, terima kasih teman kita Kalista. Siapa lagi? Karunia apa lagi selain tubuh yang sehat yang diterima adik-adik? Nafas. Nafas. Apa, Michelle? Keselamatan. Wow, tepuk tangan buat Nisel. Nah, hari ini Kak Tari mau cerita tentang keselamatan yang kita terima dari Tuhan. Kita boleh selamat, kita boleh terima keselamatan itu karena Tuhan, bukan usaha kita, bukan jeripaya kita, bukan amal ibadah kita, tetapi Tuhan yang berinisiatif menyelamatkan kita. Nah, kalau di hari Natal, biasanya adik-adik terima kado, terima hadiah, baik dari orang-orang yang mengasihi kita, atau dari sekolah minggu. Tapi di atas kado-kado yang kita terima itu, ada satu kado yang Tuhan kasih buat kita melebihi kado-kado yang kita terima. Yang harganya dari yang murah sampai yang mahal, dari yang bagus sampai yang sangat bagus. Setiap kita senang gak kalau terima kado? Kak Tari tanya, senang gak kalau terima hadiah? Senang. Dia aja senang kalau ada yang kasih hadiah. Senang ya? Nah, semua hati senang. Itulah kalau kita terima kado, kita hatinya senang. Tapi kado yang terbesar buat hidup kita, kado yang termahal, kado yang terindah buat hidup kita yaitu apa? Keselamatan dari Allah. Karena Tuhan yang berinisiatif menyelamatkan kita. Sebelum cerita, Kak Tari punya cerita ilustrasi. Adik-adik dengarkan ya. Nanti Kak Tari tanya. Nah, waktu itu ceritanya di suatu kota ada satu anak namanya Riko. Riko ini udah tahu nih bulan Desember. Wah, kalau bulan Desember hari Natal akan tiba. Dia kepengen sekali punya sepatu baru. Karena sepatunya yang lama sudah jelek. Karena sepatunya yang lama sudah nggak bagus lagi. Dia kepengen. Si Riko ini membantu ayahnya berjualan. Dia setiap hari dengan rajin membantu ayahnya. Suatu waktu dia pergi ke toko sepatu. Wah, dia lihat dari luar. Dia intip sampai ke dalam. Kayaknya bagus tuh sepatu warna merah. Wah, kalau Natal biasanya pakai baju merah. Wah, bagus ya kalau aku punya sepatu itu. Ada temannya. Ketemulah dia satu teman. Temannya bernama Doni. Kata Doni, Riko, ngapain kamu di situ? Kok di luar aja? Kamu nggak punya uang ya untuk beli sepatu ya? Oh, kasihan. Nah, kata si Doni, kasihan sekali kamu Riko nggak punya uang. Oh ya udah ya, mana cukup uang jualanmu itu untuk beli sepatu mahal di toko itu. Kamu harus kumpulkan uang dulu supaya cukup untuk beli sepatu. Si Doni tadi apa itu namanya? Mengejek, menghina. Boleh nggak kalau kayak gitu? Tidak boleh. Akhirnya si Riko pergi dengan sedih hatinya pergi. Wah, dia dengan semangat lagi setiap hari membantu ayahnya berjualan. Tapi setiap dia pulang dari jualan, dia lihat lagi di toko sepatu. Hari ini dia ketemu temannya perempuan.
namanya Sisil. Si Sisil bilang, "Hai Riko, apa kabar? Wah, kamu baik-baik saja?" "Iya, saya baik-baik saja, Sil." "Sisil lagi apa?" "Oh, Sisil lagi mau beli karena sebentar lagi Natal, Sisil mau beli sepatu sama mama." "Oh iya, silahkan." Akhirnya si Sisil liatin dari dalam toko. Dia liatin si Riko yang lihat ke dalam. Si Sisil tahu, si Riko pengen sepatu warna merah. Akhirnya si Rikonya berlalu dan pergi. Si Sisil bilang, kata mamanya, "Sil, karena sebentar lagi Natal, Sisil boleh pilih satu sepatu untuk Sisil dipakai di hari Natal." Terus Sisilnya bilang lagi sama mamanya, "Ma, boleh enggak satu permintaan Sisil?" "Apa?" kata mamanya. "Sisil mau beliin si Riko sepatu." Nah, terus mamanya bilang, "Wah, Sisil punya hati yang murah hati. Ma, karena si Riko itu anaknya rajin bantu orang tuanya jualan dari pagi sampai sore. Mungkin dia tadi ke toko ini mau beli sepatu, Mat. Tapi Sisil tahu pasti uangnya nggak cukup." Akhirnya mamanya bangga punya anak yang punya hati yang murah hati. Akhirnya mamanya bilang, "Oh ya udah beliin aja satu." Nah, akhirnya Sisil bermurah hati, nggak kayak temannya tadi. Siapa temannya tadi yang jahat? Temannya yang Doni. ya, berarti dengar cerita Kak Tari ya. Nah, si Doni tadi nggak boleh dicontoh ya. Kalau kita punya empati. Akhirnya si Sisil beliin satu buat si Riko. "Terima kasih, Ma." Karena Sisil nggak ngementingin dirinya sendiri. Kalau Sisil dibeliin, dia juga lihat temennya yang sedih di luar tadi karena pengen sepatu. Akhirnya dia juga beliin. Tiba di hari Natal, si Sisil datang ke rumah si Riko. "Permisi." Wah, si Riko dengan senang hati, "Halo, selamat datang Sil," katanya. Terus dia bilang, "Riko, ini kan hari Natal. Aku ada sesuatu kado buatmu." "Apa?" dia bilang. Terus dikasihnya sepatu. Hatinya si Riko senang menerima hadiah karunia. Akhirnya si Sisilnya pulang ke rumahnya. Si Riko bilang, terima kasih. Pas dia lihat sepatunya warna apa adik-adik? Warna merah. Warna merah sesuai dengan keinginan si Riko. Wah, dengan senang hati si Riko. Wah, ternyata Tuhan dengar doanya. Waktu dia berdoa kepada Tuhan, dia pengen sepatu warna merah. Dia dengan rajin bantu orang tuanya. Dia dengan rajin bantu papa mamanya jualan dari pagi sampai sore. Dia rajin. Dia juga berdoa sama Tuhan. Tuhan dengar walaupun yang membelikan bukan orang tuanya. Nah, dari cerita Kak Tari tadi, karunia yang diterima oleh si Riko hanya sebuah sepatu baru yang dibelikan oleh temannya. Nah, adik-adik di sini menerima suatu hadiah yang lebih besar, suatu kado yang lebih besar. Siapa? Keselamatan. Tuhan Yesus yang lahir, Tuhan Yesus yang mati menebus dosa kita, Tuhan Yesus juga yang bangkit untuk menyediakan tempat buat kita di sorga. Nah, adik-adik, sekarang kita buka Alkitab kita di dalam Galatia 4. Siapa yang di dekatnya ada Alkitab? Galatia 4 ayat yang ke-6. Siapa yang sudah dapat angkat jempolnya? Galatia 4 ayat yang ke-6. Kak Tari, Ya, perjanjian lama apa baru? Galatia itu di perjanjian baru. Tulisannya GAL.
Ya, betul GAL. Galatia 4 ayat yang ke-6. Nanti kakak minta tolong Cen-Cen baca. Dan Galatia karena kamu berapa? adalah Galatia 4 ayat yang ke-6. Sudah dapat semua? Tunggu ya Cen, ada yang masih belum dapat. Udah. Udah ya. Boleh dibaca. dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba. Ya. Tuhan Yesus berkata, karunia terbesar itu anaknya yang Tuhan berikan buat kita. Anaknya yang tinggal di dalam hati kita. Kalau kita anak-anak Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan, Tuhan Yesus ada di mana? Kakak mau tanya, Tuhan Yesus ada di mana? Ada di sorga. Ada di surga. Terus Tuhan Yesus ada di mana lagi? Ada Di hati. Ada di hati kita. Kalau Tuhan Yesusnya ada di hati kita, berarti kita miliknya siapa? Milik Yesus. Miliknya Tuhan Yesus. Kalau kita miliknya Tuhan Yesus, berarti apa yang kita lakukan itu menyukakan hati Tuhan. Tidak seperti Doni tadi. Kenapa Doni? Doni suka Mengejek. Doni suka menghina. Masih bolehkah itu untuk anak-anak Tuhan? Oh, good. Anak-anak Tuhan tidak boleh lagi bersikap yang jelek. Anak-anak Tuhan tidak boleh lagi mengikuti hawa nafsu. Anak-anak Tuhan tidak boleh. Yang pertama itu siapa yang masih suka marah? Suka ngambek. Kalau nggak dibeliin mamanya Aku enggak. ngambek. Masih suka marah-marah sama mamanya. Mama aku nggak mau yang itu. Aku maunya yang itu. Pokoknya yang itu. Pokoknya ya. Nah, masih ada yang masih suka gitu nggak? Mulai sekarang tidak boleh lah. Tidak boleh lagi. Tidak. Masih ada nggak? Jujur, nggak apa-apa kalau jujur. Masih ada nggak? Kak Daniel tadi angkat tangan. Daniel angkat tangan. Daniel jujur, boleh. Kak Tari hargai kejujuran. Kalau kita masih suka marah-marah, kita Dulu kayak begitu. Kalau kita masih suka tidak, berarti Tuhan Yesus tidak ada dalam hati kita. Kita masih suka menangin ego kita. Kita masih mau menang sendiri. Kalau kita mau ego kita yang ditinggikan, berarti Tuhan Yesus nggak tinggal dong dalam hati kita. Siapa yang tinggal di sini? Dalam hati kita kalau kita masih suka kayak gitu? Iblis. Tuh iblis. Siapa yang jawab tadi ya? Iblis yang tinggal di dalam hati kita. Berarti kita bukan anak Tuhan Yesus dong. Kalau kita masih mau dengar kata iblis. Iya kan? Nah mulai hari ini karena kita tahu karunia yang Tuhan beri itu besar sekali. Yaitu keselamatan buat kita. Yaitu kado yang kita terima dari Tuhan. Itu sangat mahal harganya. Yaitu anaknya yang lahir ke dunia buat menyelamatkan hidup kita. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada 3 pokok yang kakak mau bagikan kepada adik-adik. Tuhan Yesus itu setelah dia lahir dalam hati kita, Tuhan Yesus itu yang pertama adalah kekasih hati kita. Nah, kalau Tuhan Yesus mengasihi kita sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa tahu itu ayatnya di mana? Enggak. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh keselamatan. Siapa yang tahu itu? Kita buka di Yohanes 3 ayat ke-16. Kakak minta Ayat berapa? Yohanes 3 ayat 16. Judulnya
percakapan Kakak dengan minta Kimi Nikodemus. baca, Kimi. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayatnya, ayat hafalan kita setiap tahunnya. Pasti kita ingat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan kita semua. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus kita yang percaya supaya kita beroleh keselamatan. Ini ayat emas kita, jangan dilupakan. Nah, dari Pernah ayat baca itu, ini, Kak. itulah bentuk kasih Tuhan buat kita. Tuhan dulu yang mengasihi hidup kita. Tuhan dahulu yang punya inisiatif untuk menyelamatkan kita. Berarti itu siapa di sini yang sayang banget sama mamanya atau sama papanya? Siapa yang sayang banget? Aku. Tuh. Semua sayang sama orang tuanya. Itu terlebih kita sayang sama Tuhan. Kak. Mama papa kita beri kita yang terbaik, makanan yang baik, pendidikan yang baik, pakaian yang baik. Kalau kita minta apa, pasti orang tua kita usahakan supaya apa yang diminta anaknya itu ada. Apalagi bapak kita yang di sorga. Dia sedih lihat kita, makanya dia yang datang menyelamatkan kita semua. Oke. Yang pertama tadi Yesus adalah kekasih hati kita. Yang kedua yaitu Yesus adalah hikmat. Siapa di sini yang kalau ulangan minta hikmat sama Tuhan? Aku. Setiap kita pasti kita perlu pertolongan Tuhan. Pasti kita juga ada pelajaran-pelajaran yang kita tidak mengerti. Makanya itu kita minta hikmat Tuhan. Nanti kalau kalian lebih besar lagi, kalian sudah diduduk di remaja, pasti banyak lagi yang ada yang keputusan-keputusan yang harus kalian ambil sendiri, enggak lagi tanya mama papa. Itu kita minta hikmatnya sama siapa? Tuhan Yesus. Oh, good. Kita mintanya sama Tuhan Yesus. Ada kalanya kita sudah enggak lagi bergantung sama orang tua kita. Kita bergantungnya sama siapa? Tuhan Yesus. Iya, kita bergantung hidup kita sama Tuhan Yesus. Masih ingat tadi yang pertama, karunia yang terbesar itu Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Yesus sebagai kekasih hati kita. Yang kedua, Tuhan Yesus adalah hikmat kita. Kalau kita enggak tahu, kalau kita lagi bingung, kita ngambil keputusan apa, Tuhan Yesus bantu kita minta pertolongan sama Tuhan Yesus. Yang ketiga, Tuhan Yesus adalah damaiku. Damai itu apa ya? Ada yang Tidak tahu damai itu? berantem. Damai itu apa? Tidak berantem, tidak gaduh-gaduh. Ya, damai itu kita tidak menyimpan, Kasih Tuhan. kita tidak menyimpan hal-hal yang Tuhan tidak sukai, atau kita ada sesuatu hal yang buat hati kita tidak damai. Tapi Tuhan bilang, Tuhan yang adalah damaiku. Kita baca di ayatnya di Efesus 2. Efesus 2 ayat 14. Nanti Sinta baca. Tulisannya E sama V. Ya, E sama F. Efesus 2 ayat 14. Efesus berapa? Efesus 2 ayat 14. Sinta baca, Sinta. Buka dulu mic-nya. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan.
Nah, Tuhan Yesus tidak suka perseteruan. Apa itu perseteruan? Pertengkaran, perselisihan, mau menang sendiri, egois. Tuhan tidak suka. Karena Tuhan adalah damai. Siapa di sini yang pernah berantem? Aku. Jeremy pernah berantem. Aku. Ketia pernah berantem. Siapa lagi? Sinta. Aku. Oh, Evan mah kelas 1 ngelawan kakak kelas. melawan siapa? Nah, Siapa lawannya? lawan kakak kelas dia kelas 1 hari. Kakak kelas. Tuhan tidak suka pertengkaran, Tuhan tidak suka perselisihan, Tuhan tidak suka perseteruan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang cinta damai. Usahakan setidaknya dari kita. Biarlah urusan orang itu sama Tuhan. Yang penting hati kita memandang sama Tuhan. Maka damai sejahtera Tuhan dilimpahkan buat hati kita. Kalau orang yang jahat sama kita nggak usah balas. Kita nggak usah capek-capek balas karena ada Tuhan Yesus. Kalau ada orang yang jahatin kita, ada orang yang nakalin kita, ada orang yang kita anak damai. Tuhan Yesus yang memberikan damai sejahtera buat hati kita. Oke, cerita Kak Tari masih ada yang ingat? Apa karunia Tuhan yang terbesar itu Tuhan wujudkan dalam 3 hal. Yaitu yang pertama, siapa yang ingat? Kekasih. Tuhan Yesus adalah kekasih kita. Yang kedua, Lupa. Tuhan Yesus adalah hikmatnya kita. Yang ketiga, Damai. Nah, damai sejahteranya kita. Kalau kita memandang Tuhan, kalau kita melihat pekerjaan Tuhan yang besar untuk menyelamatkan kita tidak terpikirkan untuk hal-hal yang dunia. Kita tidak terpikirkan untuk kayak tadi berseteru, berkelahi, egois, membenci orang, memfitnah orang, Menang-menang sendiri. mengejek orang, tidak boleh lagi karena Tuhan Yesus adalah Tuhan sendiri yang mengasihi kita. Tuhan ada di dalam mana tadi? Di dalam mana? Di dalam hati kita. Di dalam hati kita. Tuhan yang ada di dalam hati kita. Oke, Michelle, thank you. Michelle kasih hati dalam. Coba tangannya semua bentuk hati gini. Itu lambang bahwa kita mengasihi Tuhan seperti Tuhan mengasihi kita. Siapa duluan? Tuhan yang mengasihi kita atau kita yang mengasihi Tuhan? Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan yang mengasihi kita. Pintar semua, udah pintar. Tuhan dulu yang mengasihi kita. Maka kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Oke, Kak Tari senang semua ini. Hari ini beribadah dengan semangat. Firman Tuhannya sampai di sini. Sampai berjumpa minggu tanggal 27. Foto. Ya, kita mau berdoa dulu. Kita berdoa dulu. Semua tutup matanya, lipat tangannya. Semoga firman Tuhan yang Kak Tari cerita hari ini merema dalam hati kita lakukan dalam hidup kita. Oke, sudah siap berdoa? Tuhan Yesus, kami bersyukur siang hari ini untuk kebenaran firman Tuhan yang menguatkan hati kami. Bahwa karunia terbesar yang kami terima adalah keselamatan yang daripada Tuhan. Itu terlebih mahal dari apapun yang ada di dunia ini Tuhan. Kami mengimaninya dan kami percaya bahwa kami
memiliki keselamatan di dalam Tuhan. Tuhan menyediakan tempat di surga untuk setiap kami yang mengasihi dan percaya kepada Tuhan. Firman-Mu merema dalam kehidupan anak-anak yang mendengarkan firman pagi hari ini, bahwa Engkau adalah kekasih hati kami, bahwa Engkau adalah hikmat yang kami perlu untuk kami sehari-hari, bahwa Engkau adalah damai sejahtera yang tinggal dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan jamah kehidupan anak-anak yang mendengar firman Tuhan hari ini. Tuhan menjaga setiap hidup mereka, Tuhan menolong hidup mereka sehingga mereka menjadi anak-anak panah di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati orang tua kami masing-masing, mama papa kami, Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka, Tuhan menolong setiap kehidupan rumah tangga, keluarga, anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat opa oma di tempat ini dalam setiap tugas pelayanan. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan karunia, Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan yang selalu baru. Sehingga pekerjaan Tuhan di tempat ini, Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Bila kami akan berpisah, kami juga akan bertemu minggu depan. Tuhan menolong setiap kami dalam melalui hari-hari kami. Sehingga kami menyukakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.